Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita awali perjumpaan kita pada hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Yang pertama kita tujukan kepada Ibu Amir yang sedang sakit, juga Bapak Ibunda Bapak Amiruddin yang sedang sakit, dan Bapak Jody. Dan kita berharap dengan Al-Fatihah mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, Amin. memberi kesehatan, Amin. memuaskan rezeki kita, menyelesaikan dan memudahkan semua persoalan yang kita hadapi. Juga dilakukan kepada kaum muslimin dan muslimat, orang-orang yang berjasa untuk musola ini, Haji Nasir, Haji Muhammad Arifin, Bapak Husni, dan lain Pak Amin dan sebagainya. Al-Fatihah. Sekalian yang kami hormati, kita merasa sebentar lagi kita sudah akan masuk di bulan Ramadan. Jadi 2 bulan lagi kita akan masuk di bulan Ramadan. Memang Rasulullah selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Jadi artinya Rasulullah sudah sejak bulan Rajab yang insya Allah akan masuk pada tanggal 1 Mei yang akan datang, itu Rasulullah sudah berdoa untuk diberi kekuatan untuk menghadapi bulan Ramadan. Jadi artinya bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini dijadikan bulan-bulan pelatihan untuk menghadapi bulan Ramadan. Malah sebagian mungkin akan bertanya, kami kan sudah biasa puasa Senin Kemis, tapi untuk apa persiapan? Sebenarnya persiapan untuk bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar persiapan puasa, kita bersiap untuk apa, tapi sebenarnya bersiap untuk menyiapkan diri secara mental, moral, dan sebagainya dalam bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu yang terpenting itu bukan hanya lapar dan dahaga, tapi bagaimana kita memaknai bulan Ramadan dengan nilai-nilai tambah yang lain, tambah dengan ibadah, dan kemudian kita menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih penting. Karena itu Rasulullah berdoa, ya Allah berkailah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan aku di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah menyiapkan diri sejak bulan Rajab dan bulan Sya'ban, nanti akan kita bacakan beberapa hadis bahwa di bulan Sya'ban itu, nanti bulan Rajab itu kesalahan kita tidak dicatat oleh Allah, tapi kebaikan kita yang akan dicatat pada bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan haram, jadi bulan mulia. Jadi ada 12 bulan yang kita miliki, itu ada 4 bulan yang termasuk bulan haram. Bulan haram pertama yaitu Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian yang berurutan, kemudian adalah bulan Rajab. Nanti akan tiba 1 Mei itu adalah bulan mulia. Disebutkan Ashhurul Haram karena pada saat itu, karena pada tradisi jahiliyah, pada 4 bulan itu mereka mengharamkan diri untuk tidak berperang. Disebut bulan haram itu karena bulan-bulan itu diharamkan berperang. Bapak sekalian yang kami hormati, tentu pada bulan Rajab ini, karena sebagai persiapan menghadapi bulan Ramadan, itu juga ada amalan sunnah yang biasa
pertama itu adalah puasa sunat Rajab. Yang kedua banyak membaca sholawat. Yang ketiga banyak membaca istighfar, sering dilakukan oleh para ulama kita. Dalam sebuah hadis riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah bersabda, man ahya awwala lailatin min Rajab, barang siapa yang menghidupkan awal malam dari bulan Rajab. Jadi nanti bulan Rajab itu akan jatuh pada hari Kamis. Jadi malam Kamis, berapa malam itu dia menghidupkan malam itu tentu dengan ibadah. Lam yamut qalbuhu, maka tidak akan mati hatinya. Idza matatil qulub, ketika semua hati sudah menjadi mati. Jadi ketika semua orang sudah berlomba-lomba bermaksiat, maka kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menghidupkan pada awal malam Rajab, itu adalah termasuk alam yang mustajab. Wasallallahu khairan, Allah kemudian akan melimpahkan kepadanya kebajikan. Fokirosi, dari atas kepalanya, sobat dengan limpah yang betul-betul melimpah. Kharaja min dunubihi, dan kemudian dosa-dosanya akan habis. Kayaumin waladatu ummuhu, seperti pada hari dia pertama kali dilahirkan oleh ibunya. Jadi seorang bayi itu tidak memiliki dosa apapun, sama dengan orang yang menghidupkan pada malam Rajab. Wa yasfa'u li sab'ina alfan min ahli khotoya, kemudian dia bisa menolong untuk 70.000 orang-orang pendosa. Ya, kalau distawi benar, orang-orang pendosa ini yang seharusnya masuk neraka. Jadi orang-orang yang menghidupkan malam Kamis nanti, itu dia akan memiliki satu kelebihan, bisa menolong 70.000 orang yang seharusnya sudah masuk neraka, yang ditolong untuk bisa masuk surga. Kada fil albab Maula Tajuddin, demikian disebutkan dalam kitab Lubul Albab yang ditulis oleh Maulana Tajuddin Tajul Arifin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ada sebuah hadis Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, Nabi alaihi salatu wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Rasulullah bersabda, "Shalla ba'dal maghrib, barang siapa sholat setelah maghrib, fi lailatin min Rajab, dalam satu malam di bulan Rajab." Jadi satu malam bisa dipilih, malam 1, malam 2, malam 3, dan seterusnya. Min lailatin min Rajab, dalam satu malam di bulan Rajab, 20 rakaat, 20 rakaat, ya. Yaqra'u, dan dia membaca fi kulli rakaatin, pada setiap rakaat, Fatihatul Kitab, Fatihah surat Al-Fatihah, wal Ikhlas, dan surat Ikhlas, cukup sekali. Wasallama asra taslimatin, kemudian dia bersalam 10 kali, jadi artinya 2 rakaat. Hafadzahullahu ta'ala, maka Allah akan menjaga dia, wa ahlahu, dan ahla baiti, dan keluarganya, wa iyali, dan harta bendanya, min bala'id dunya wa adzabil akhirah, dari bencana dunia dan azab akhirat. Jadi kalau kita mengatakan di sini, kalau kita sholat pada satu malam di bulan Rajab 20 rakaat, maka kita sudah akan dijaga semua harta dan diri kita, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta kita tidak perlu kita awasi, kita tidak perlu pakai satpam, cukup kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ruwiya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, la inna Rajaba syahrullah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Rajab itu adalah bulan Allah. Al-Asam, nanti ada penjelasan Al-Asam. Al-Asam itu sebenarnya bisu, ya. Wa man shoma minhu yauman imanan wa hisaban, barang siapa berpuasa pada bulan Rajab itu secara iman dan hisab, ya, istaujaba alaihi ridwanullahi akbar, maka dia wajib mendapatkan keridhaan Allah yang maha besar, ya.
Wa man shoma yawmaini, barang siapa berpuasa 2 hari, la yasiful wasifuna min ahli samai wal ard ma lahu indallahi minal karamah, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah yang tidak bisa digambarkan oleh siapapun. Kalau kita 2 hari. Wa man shoma salasata ayyam, barang siapa berpuasa 3 hari. Ini 3 hari ini tidak perlu berturut-turut, tapi bisa Senin Kamis, yang biasa puasa Senin Kamis, Bapak juga bisa memanfaatkan Senin Kamis itu sudah bisa mendapatkan pahala. Wa man shoma salasata ayyam, kebetulan awal bulan Rajab ini jatuh pada hari Kamis. Jadi bapak-bapak yang biasa puasa Senin Kamis nanti itu sudah terbiasa dengan itu dan bisa mendapatkan keutamaan yang sama. Barang siapa berpuasa 3 hari, ufiya min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah, maka dia diamankan oleh Allah dari bencana dunia dan azab akhirat. Ya wal junun, dan dia diselamatkan dari gila. Gila itu tingkat paling kecil itu sebenarnya stres. Stres itu termasuk junun, Pak. Stres. Jadi junun ini adalah penyakit yang ditangani oleh dokter jiwa itu namanya junun. Nah, jadi sebenarnya bukan junun itu orang gila seperti itu, tidak. Junun itu ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan terendah itu orang stres, kemudian depresi, kemudian dan lain sebagainya, sampai mungkin juga orang yang tidak ingat apa-apa lagi. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Ini kalau orang puasa 3 hari kan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari penyakit. Ya. Wal judam, dan penyakit judam. Penyakit judam itu adalah lepra. Ya. Walaupun fitnatul dajjal, dan dia diamankan dari fitnatul dajjal. Nah, Dajjal ini ada satu kekuasaan, ya. kekuasaan yang merajalela, yang tidak bisa kita hadapi. Dajjal itu, ya, dan dia selalu melakukan satu yang berlawanan dengan kebenaran. Dajjal. Jadi misalnya kebenaran itu barat, dia selalu pilih itu. Itu Dajjal. Dajjal itu ada lawan dari kebenaran, itu adalah Dajjal. Ya. Jadi Dajjal itu nantinya akan muncul di akhir zaman. Kalau berhadis, Dajjal itu nanti akan muncul di akhir zaman. Tapi apakah Dajjal itu seperti yang digambarkan? Seperti itu. Jadi konon digambarkan Dajjal itu nanti bertumbuh besar seperti raksasa. Matanya satu, kemudian dia selalu membawa api dan sebagainya. Ada gambar-gambar seperti itu. Apakah Dajjal itu hanya sekedar kiasan? Kalau kiasan itu, Dajjal itu adalah orang yang dia anggap benar sendiri, Pak. Anggap benar sendiri dan orang lain itu salah. Dan orang harus mengikuti dia. Orang yang tidak mengikuti dia disikat sama dia. Nah, itu namanya Dajjal. Apakah Dajjal? Kalau Dajjal seperti itu mungkin sudah muncul. Wapan shoma sab'at ayyam, dan barang siapa puasa 7 hari. Itu kalau Senin Kamis itu pada bulan Rajab itu nanti jumlahnya ada 8. Ada 8. Barang siapa yang puasa 7 hari, ya, huliqat anhu, maka akan ditutup baginya, dikunci baginya, ya, sab'atu abwabi jahannam, 7 pintu neraka. Jadi dia nanti tidak dapat pintu, Pak, di neraka. Jadi kemana? Kalau surga tertutup juga bingung juga itu. Tidak dapat pintu masuk. Jadi pintu ya. Nah, terus ada lagi, waman shoma samaniyat ayyam, barang siapa puasa 8 hari, futihat lahu samaniyatu abwabul jannah, maka akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Tadi 7 pintu neraka sudah ditutup, kita tidak bingung lagi karena kita sudah puasa 8 hari, dibukakan untuk kita 8 pintu surga. Ya. Waman shoma asrut ayyam, dan barang siapa puasa 10 hari, ya, lam yas'al minallahi syai'an, dia tidak akan meminta kepada Allah sesuatu, illa atahu iyahu, kecuali dia akan dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waman shoma asrut ayyam, khamsat asrat ayyam, dan siapa puasa 15 hari, ghafarallahu ta'ala dzunubahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa dia, ma taqaddama yang terdahulu, ya, wa baddalahu bisayyiati hasanatin,
dan kemudian Allah akan menggantikan semua keburukan dia itu dengan kebaikan. Man zada zadallahu ajrahu, barang siapa menambah hari-hari puasa maka akan bertambah pula pahalanya. Jadi artinya kalau kita puasa sampai 15 hari, artinya puasa Daud ini Pak. Jadi Kamis puasa, Jumat tidak puasa, Sabtu puasa, Ahad puasa. Ini sampai 15 hari, maka keburukan-keburukan kita pada masa lalu itu diubah oleh Allah menjadi kebajikan. Apapun bentuknya akan diubah oleh Allah, diubah dengan sendirinya menjadi kebajikan. Waruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala ra'aitu lailatul Mi'raj. Aku pernah melihat pada malam Mi'raj. Jadi untuk sekedar mengingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa Rasulullah pernah melakukan satu perjalanan spektakuler pada tanggal 27 Rajab. Jadi nanti akhir bulan depan itu mudah-mudahan nanti kita bisa bercerita tentang Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Perjalanan ke Masjidil Aqsa. Jadi perjalanan itu pada malam hari, jadi sekitar 7 jam perjalanan ke Masjidil Aqsa, dan kemudian hingga Mustawa, dan di sana kemudian Nabi mendapat perintah sholat. Jadi dalam perjalanan itu Rasulullah melihat Nahra, sebuah telaga, ya, ma'ahu ahla minal asad, yang airnya itu lebih manis dari madu. Saya tidak bisa membayangkan seperti apa, karena surga memang tidak bisa membayangkan. Madu sudah demikian manisnya, ini lebih manis dari madu. Ya. Wa abradu minar salji, dan lebih dingin dari es, lebih dingin dari es. Wa atyabu minal miski, dan lebih wangi dari misik. Misik, ya. Misik ini uangnya yang sangat terkenal, itu misik di zaman Nabi. Fakultu li Jibril liman hada. Kemudian Rasulullah terusik karena melihat satu pemandangan yang indah seperti itu, maka bertanyalah kepada Jibril yang berdiri di sisinya. Liman hada, untuk siapa ini wahai Jibril? Qala, kemudian Jibril menjawab, liman shalla alaika fi Rajab. Ini bengawan ini semua nanti diperuntukkan untuk umatmu yang membaca sholawat kepadamu pada bulan Rajab. Karena itu kita suratkan tadi pada bulan Rajab untuk bacaan sholawat. Seperti tadi kita laksanakan pada habis sholat subuh, baca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim, itu sudah sholawat. Dan itu kita berarti sudah baca sholawat. Kalau itu nanti kita baca sekali saja pada bulan Rajab, kita nanti akan memiliki telaga seperti itu. Ini diriwayatkan ada sebuah cerita. Rasulullah bersabda, fa inna Rajab syahrullah, sesungguhnya Rajab itu adalah bulan Allah. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban itu adalah bulan Nabi Muhammad. Wa Ramadan, dan bulan Ramadan itu syahrul ummati, adalah bulan umatku. Wa kharaja Abu Muhammad al-Khalal fi fadaili Rajab an Ibni Abbas. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Muhammad bin Khalal dalam keutamaan Rajab dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, annahu qala, Rasulullah bersabda, shaumu awwali yaumin min Rajab, puasa pada awal bulan Rajab, jadi hari Kamis itu kalau kita puasa, kafaratun salah tasinina, maka dia akan menjadi penebus dosa 3 tahun sebelumnya. Jadi kalau ada dosa-dosa 3 tahun sebelumnya, kita akan diampuni oleh Allah dengan berpuasa pada wasani, pada hari kedua, hari Jumat, ya, kafaratu sanatain, menjadi kafarat 2 tahun.
Wasalis dan hari ketiga kafaratu sanatin menjadi kafarat untuk 1 tahun. Summa kulla yaumin, kemudian pada setiap hari kafaratu syahrin menjadi kafarat untuk 1 bulan. Jadi yang istimewakan itu hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Ya. Kalau kita berpuasa 3 hari, itu menurut kesehatan itu katanya detoksifikasi, Pak, kata berurutan. Kalau tidak berurutan itu katanya tidak memiliki detoksifikasi. Karena itu Rasulullah selalu menganjurkan berpuasa 3 hari setiap bulan, di tengah-tengah bulan secara berurutan, karena itu detoksifikasi, mengeluarkan racun-racun dalam tubuh kita. Jadi kalau kita puasa nanti Kamis, Jumat, dan Sabtu mendatang, maka racun-racun tubuh kita keluar berkat puasa. Di samping itu juga kita mendapatkan pahala 6 tahun kafarat. Jadi 6 tahun dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah SWT. Hari pertama 3 tahun, hari kedua 2 tahun, hari ketiga 1 tahun. Hukiyah, ini ada cerita. Anna imra'atan fi baitil muqaddas, ya. Ada seorang wanita di baitul muqaddas. Baitul muqaddas itu orang menyebutnya sekarang Yerusalem. Dalam hadis-hadis Baitul Maqdis, Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, atau kadang-kadang disebut Al-Quds. Al-Quds itu adalah Yerusalem. Yerusalem itu adalah kota tertua. Tahun 1998 itu pernah dirayakan ulang tahunnya yang ke 3000. Kota tertua Yerusalem. Kanat abidah, dia adalah seorang yang taat beribadah. Idza jaa syahrul Rajab, ketika datang pada bulan Rajab, ya, taqra'u kulla yaumin, dia selalu baca setiap hari qul huwallahu ahad, ya, surat Al-Ikhlas, isnai asyratu asmarah 12 kali. 12 kali. Jadi ini Bang, dia tidak ada perintah untuk itu, tapi dia mengamalkan saja tiap hari membaca qul huwallahu ahad 12 kali. Dia niatin apa membaca surat Al-Ikhlas 12 kali itu? Ta'ziman lahu, untuk memuliakan bulan Rajab. Ya. Wa kanat tanza'ul libasul atlasi, dan kemudian dia melepaskan baju-baju indahnya. Ya, baju-baju megahnya dia lepas, ya. Jadi baju-baju Tanah Abang dia lepas, ya. Batal itu taubal balas, kemudian dia mengenakan baju-baju cipulir. Baju-baju hina. Sama rodat si Rajab, kemudian dia sakit. Wa awsat ibnaha, kemudian dia berwasiat kepada anaknya, bi'aijat fanaha ma'a balasiha, dia minta supaya dimasukkan ke dia dalam liang lahat dengan baju gombalnya tadi. Dia tidak ingin dengan baju bagus. Maka fanaha ibnuha, tapi kemudian sang anak ini ketika meninggal, maka dikafanilah ibunya min libasin murtafiyah, dengan baju-baju yang indah, dengan kain-kain yang bagus. Nah, riya'an linnas, karena riya untuk pamer kepada orang lain. Jadi ibunya tidak dipatuhi wasiatnya oleh sang anak, ketika meninggal maka dikafani dengan kain yang bagus. Faro'a fil manam, maka pada malam hari. Jadi alam ruh itu sudah tidak bisa lagi berhubungan, tidak bisa kita lihat, tapi kadang-kadang bisa berhubungan dalam mimpi. Faro'a fil manam, maka sang anak melihat sang ibu dalam mimpinya. Faqalat, sang ibu berkata, ya bunayya, wahai anakku tersayang. Jadi dalam bahasa Arab itu ada pernyataan sayang itu selalu dengan istilah tasghir, ya. Ya bunayya, wahai anak kecilku, padahal dia sudah besar, tapi selalu dibawa anak kecilku. Ini menunjukkan bahwa dia sayang kepada anaknya. 5 lam takhud biwasiyati, kenapa engkau tidak melaksanakan wasiatku? Ya. Inni ghairu radiyatin anka, aku tidak suka dengan apa yang kau lakukan.
Fantabih faza'an, maka fantabah, maka sang anak kemudian bangun, faza'an, kaget. Wana basyaqabura, kemudian dia menggali kubur sang ibu. Tapi yang aneh, falam yajidha, dia tidak menemukan lagi jasad sang ibu fi qabriha, dalam kuburnya. Ya. Wa tahayyara, kemudian dia bingung, wa baka, dan menangis, bukaan syadidan, dengan tangisan yang melolong. Ya. Fasami'a nida, kemudian dia mendengar satu suara yaqulu, yang berkata, kama alimta annaman azzama syahrana rajab la natruktu fil qabri faridan wahida. Tidakkah engkau ketahui sesungguhnya siapapun yang memuliakan bulanku, yaitu bulan Rajab, maka aku tidak akan meninggalkan dia dalam kuburnya, dalam kesendirian dan dalam kesepian. Jadi ini satu tamsil sebenarnya bahwa seorang yang memuliakan bulan Rajab itu akan memiliki satu kemuliaan sendiri di sisi Allah. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya kita melakukan sesuatu itu diniati untuk memuliakan bulan Rajab. Misalnya kita mau pergi, kita pergi mengenakan pakaian yang bagus, tapi jangan niatkan untuk pria, tapi kenakan baju itu untuk memuliakan bulan Rajab. Nah, saya mengenakan baju bagus ini untuk memuliakan bulan Rajab. Jadi semua niatkan bulan Rajab untuk memuliakan bulan Rajab, maka kita insya Allah akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waruya Abu Bakar As-Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala idza madha thuluthul lail, jika sudah lewat sepertiga malam, min Rajab, dari bulan Rajab, fi awali Jum'atin, dalam awal Jumat. Dari awal Jumat bulan Rajab itu nanti terjadi tepat pada tanggal kedua, malam kedua. Jadi Kamis kita puasa, jadi malam harinya itu adalah malam Jumat pertama. Ini yang memiliki keutamaan. Jadi di awal Jumatin, dalam awal Jumat, jadi pas itu Kamis puasa, kemudian malam Jumatnya kita berhadapan dengan malam mulia. Ya. La tabqa malaikatu fis samawat, maka tak tersisa malaikat di langit, wala fil ardi, dan di bumi, illa wa yastami'una fil Ka'bah, kecuali berkumpul semua di Ka'bah. Fayadurullahu lahu, maka kemudian melihat kepada para malaikat itu, wa yaqulu, dan bersabda, berfirman, ya malaikati, wahai malaikatku, is'alu ma syi'tum, mintalah apa yang kau inginkan. Wa yaquluna, kemudian para malaikat itu menjawab, Rabbana, wahai Tuhan kami, hajatuna, kami hanya meminta, antaufira liman shoma Rajab, untuk mengampuni orang yang berpuasa pada bulan Rajab. Fayaqullahu ta'ala, maka Allah menjawab, qad ghafartu lahum, aku benar-benar telah mengampuni mereka. Jadi artinya kalau kita puasa bulan Rajab, pada malam itu kita akan didoakan oleh para malaikat supaya diampuni, dan Allah akan mengampuni kita. Karena setiap malaikat memintakan ampun, itu Allah akan mengabulkan. Rasulullah bersabda, wa Aisyah, dari Aisyah, kullun nas ja'u, setiap orang itu nanti akan kelaparan. Yaumal kiamati, pada hari kiamat nanti. Jadi pada hari kiamat nanti, Bapak Ibu jangan berharap ada air, tidak ada penjual teh botol, tidak ada warung Tegal di situ. Semua itu akan kelaparan. Yang tidak kelaparan itu illal anbiya, kecuali para nabi. Ya. Walihim, dan keluarga para nabi, tentu keluarganya yang mengikuti jejak nabi. Karena ada keluarga Nabi yang tidak mengikuti jejak Nabi, yaitu keluarga Nabi Nuh. Ya. Keluarga Nabi Nuh tidak mengikuti jejak ayahnya. Wahlim, dan keluarga Nabi-Nabi itu. Dan kemudian wasaimu Rajab, dan mereka yang berpuasa pada bulan Rajab. Ya, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban. Wa Ramadan, dan bulan Ramadan. Jadi alhamdulillah kita sudah, seandainya kita tidak pernah puasa bulan Rajab dan Sya'ban, tapi karena kita berpuasa bulan Ramadan pada tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya, insya Allah kita bisa mendapatkan ini. Fa'innahum syibab, dan karena mereka adalah nanti termasuk orang yang perutnya kenyang, walaju alahum, dan tidak ada rasa lapar bagi mereka,
wala asya, dan tidak ada rasa dahaga. Dalam sebuah hadis disebutkan, idza kana yaumul qiyamati yunadi munadi ainar rajabiyun. Nanti pada hari kiamat itu Pak, ada suatu panggilan yang menyatakan di mana orang-orang Rajabiyun yang merayakan bulan Rajab. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, itu di sini teksnya selalu bahasa Arab. Tapi nanti ketika Bapak Ibu sudah meninggal, sudah dikubur, itu ada suku bahasa. Jadi orang Inggris sekalipun, orang India, orang manapun, ketika sudah di alam kubur, mereka ada dalam satu bahasa yang mereka bisa paham. Dalam satu bahasa. Jadi jangan bapak jangan khawatir kalau nanti ditanya oleh malaikat nakir, sekal nakir, membuka, bahwa mesti paham. Karena kita sudah masuk dalam satu bahasa. Siapapun yang meninggal nanti di alam akhirat juga begitu, orang Inggris juga begitu. Jadi malaikat itu nanti dalam satu bahasa. Kalau disebutkan bahasa ahli surga itu bahasa Arab. Bahasa ahli surga itu nanti bahasa Arab. Jadi bahasa-bahasa pengantar di hari kiamat itu juga bahasa Arab. Ya. Berarti apa kita harus belajar bahasa Arab? Belajar bahasa Arab susah ya kita untuk memahami agama. Tapi untuk di sana nanti kita otomatis sudah paham bahasa. Sudah paham. Jadi nanti di surga itu nanti ada suara. Di manakah Rajab? Itu malaikat dalam bahasa Arab, tapi semua orang paham. Wa yahruju nur, maka muncullah cahaya. Ya. Ya. Fayattabi'u Jibril wa Mikail alaihi wassalam dzalikan nur. Cahaya itu diikuti oleh malaikat Jibril wa Mikail dan malaikat Mikail. Ya. Wa yattabi'u Rajabiyun, dan kemudian cahaya itu kemudian setelah malaikat Jibril Mikail diikuti lagi orang-orang yang pernah berpuasa pada bulan Rajab. Nah, itu orang-orang itu secara otomatis sebenarnya. Jadi tiba-tiba di situ Pak tidak ada kebohongan. Jadi misalnya kita tidak pernah bulan Rajab, diumumkan siapa yang bulan Rajab masuk, yang pernah bulan puasa Rajab, tiba-tiba kita ngaku tidak bisa. Tidak ada kebohongan. Semua itu berjalan dengan dirinya sendiri. Ya, termasuk jadi tidak ada pura-pura. Itu namanya di akhirat tidak ada pura-pura. Semua berdasarkan hati nurani. Cuma yang murun ala surat, kemudian orang-orang yang pernah puasa bulan Rajab ini melewati surat al-mustaqim, kalau barqil hafiz seperti kilat yang menyambar, cepat kan. Cuma yasjuduna lillahi ta'ala, kemudian mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, syukran, sebagai rasa syukur, litajawuzi musyrata, karena mereka bisa melampaui siratal mustaqim. Bayatullah ta'ala, maka kemudian Allah ta'ala berfirman, ayyuhar rajabiyun, wahai orang-orang yang pernah berpuasa pada bulan Rajab, irfa'u ru'usakum, angkatlah kepala kalian, al-yawma, pada hari ini, qad qadaytumus sujuda fid dunya fi sahri irtahalu ila manazilkum, karena engkau telah pernah melaksanakan di dunia qadaytumus sujud, engkau telah melaksanakan sujud di dunia fi sahri, pada bulanku, irtahalu ila manazilkum, pergilah pada singgah sanamu di surga. Iya, bulan Rajab. Iya, yang pernah bulan Rajab saja. Ya, kalau kita belum pernah bulan Rajab ini, Pak. Ya. Tapi sebenarnya di sini, Pak, ini tidak, kalau dalam hadis ini disebutkan dia tidak hanya puasa Rajab. Irfa'u ru'usakum yaum, angkatlah kepala kalian pada hari ini, qad qadaytumus sujud, karena engkau pernah melaksanakan sujud kepada di dunia, di syahri, pada bulanku yang bulan Rajab. Jadi kita selama kita melaksanakan sholat pada bulan Rajab itu, maka kita memiliki hak juga sebagai Rajab. Ada diriwayatkan dari Tauban, kunna ma'an Nabi,
kami pernah suatu saat bersama Rasulullah SAW. Ya. Famarna di Makbarah, kemudian kami melewati sebuah komplek pemakaman. Mungkin semacam di kampung asap kita lewat gitu. Ya. Fawaqafa alaihi salatu, kemudian Rasulullah berhenti. Fabaka bukaan syadidan, kemudian Rasulullah menangis terseduh-seduh di situ. Summa Allah, kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah. Sauban kemudian bertanya, faqultu lahu, lima bakaita ya Rasulullah, apa yang menyebabkanmu menangis wahai Rasulullah? Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, ya Sauban, wahai Sauban, mereka ini yu'adzabuna, disiksa. Jadi orang-orang di kubur ini disiksa oleh Allah SWT. Fi kuburihim, dalam kubur mereka, wa da'autu lahum, kemudian aku berdoa untuk mereka, fa khaffafallahu anhumul adab, dan Allah meringankan baginya siksaan. Tsumma qala, kemudian Rasulullah melanjutkan hadis Rasulullah, ya Sauban, wahai Sauban, law shoma haula'i, jika mereka itu puasa yauman, sehari saja, min Rajab, dari bulan Rajab, wa ma namu minhu lailatan, dan pernah tidak tidur pada malam harinya, ma azabu fi kubur ma azabu fi ma udhibu fi kuburihim, maka dia tidak akan disiksa dalam kuburnya. Jadi kalau pernah puasa sehari saja dan pada malam harinya dia tidak tidur dengan melaksanakan sholat, maka dia tidak akan pernah disiksa dalam kuburnya. Fakultu ya Rasulullah, maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, asawmu yaumin wa qiyamul lailatin minhu yamna'u adzabal qabri, apakah kita puasa pada bulan Rajab itu sehari saja dan kemudian kita melaksanakan sholat pada malam harinya itu bisa mencegah azab kubur? Qala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah menjawab, ya Sauban, wahai Sauban, walladzi ba'atsan bil haqq. Jadi ini artinya Rasulullah sampai bersumpah ini. Walladzi, demi Tuhan yang telah memutusku dengan kebenaran, nabiyan, sebagai nabi, ma min muslimin wa muslimatin, tak seorang pun dari kaum muslim dan muslimah, yasumu yauman, yang berpuasa sehari, wa yaqumu lailatan min Rajab, dan kemudian pada malam harinya dia melaksanakan sholat pada bulan Rajab, yuridu bihima wajhallahi, yang berharap dengan kedua amal itu ridho Allah, illa kataballahu lahu ibadata sanatin, kecuali Allah akan mencatatkan orang tersebut sebagai ibadata sanatin, sebagai ibadah sepanjang 1 tahun. Shawma nahar, dan dia berpuasa selama 1 tahun itu, dia terhitung puasa pada siang harinya, wa qoma layaliha, dan kemudian pada malam harinya dia catat sebagai orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kawan sekalian, jadi kalau kita pernah puasa sehari dan kemudian pada malam harinya, nanti malam Jumat itu kita berusaha untuk mendekatkan diri dengan banyak sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu misalnya dengan seperti tadi yang disebutkan dalam hadis, kita melaksanakan sholat 20 rakaat dan setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas sekali untuk mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga akan mendapat kemuliaan selama 1 tahun, kita dihitung tidak pernah bermaksiat dan tercatat sebagai orang yang selalu berpuasa pada siang hari, dan pada malam hari tercatat orang yang selalu tidak pernah tidak pernah lepas dari ibadah. Dan sekalian, ada juga sebuah hadis disebutkan, wa fi Rajaba bisab'in, jadi pada bulan Rajab ini itu semua amal ibadah kita itu akan dikalikan 70, jadi tingkatkan menjadi 70. Jadi kita membaca surah Al-Ikhlas itu sekali, maka akan ditingkatkan menjadi 70 kali. Wa fi Sya'ban, dan pada bulan Sya'ban bisa dilipat gandakan menjadi 700 kali. Wa fi Ramadan di Alfin, dan pada bulan Ramadan dilipat gandakan menjadi 1000. Ya. Wa itu walaysa yu'afu hasanah illa li hadhihi ummah khasam. Dan peningkatan kebajikan ini, pahala ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kan
Memang ada beberapa yang menyebutkan tidak hadis-hadis puasa bulan Rajab ini ada yang menyebutkan dhaif. Tapi ada sebuah hadis sahih yang menyebutkan bahwa Rasulullah ini menganjurkan puasa pada Ashhurul Haram, yaitu Ashhurul Haram itu termasuk Rajab. Jadi artinya kalau dalam ilmu hadis itu kalau ada hadis yang dhaif, tapi ada hadis yang lain yang mendukung, yang sahih, yang mendukung hadis itu, maka hadis dhaif itu naik tingkatannya menjadi hadis hasan. Menjadi hasan. Jadi hadis-hadis ini apalagi ini hadis-hadis fadhail amal, itu adalah hadis-hadis yang boleh kita laksanakan. Mungkin Bapak sekalian, mungkin bisa kita lanjutkan. Terima kasih. Ibu ada yang mau tanya Bapak? Ibu ada yang mau nanya Bu? Jadi Bapak Ibu sekalian, tapi ada Imam Ahmad itu memakruhkan kalau kita sampai jadi ini sebutkan Ruwiya Ibn Abbas juga dari Ibn Abbas annahu karya ayyusama Rajab. Jadi Ibn Abbas itu tidak suka puasa bulan Rajab keseluruhan 30 hari. Bahkan Yahul Imam Ahmad, demikian juga Imam Ahmad juga memakruhkan puasa bulan Rajab sebanyak. Ya. Jadi waqala yuftiru minhu yawman aw yawmain. Jadi puasa kemudian tidak puasa, atau puasa tidak puasa 2 hari kemudian puasa lagi. Seperti itu yang dilakukan Mahkau dan Umar bin Abbas radhiyallahu anhu. Lakin tazuru karohatu shaumihi, tapi makruh puasa total itu bisa hilang biayasuma mau sahron akhir jika dia juga berpuasa pada bulan lain. Jadi misalnya kalau dia puasa Rajab semua, kemudian bulan Sya'ban semua, itu maka dia tidak hilang kemakruhan. Waqad qala al-Mawardi fil Iqna, Imam Mawardi bersabda dan menulis dalam kitab Iqna, yustahabbu shaum Rajab wa Sya'ban, disunatkan puasa Rajab dan Sya'ban. Ya. Wa amma shaumu fihi wa qad warada fi ahadits. Ini kan dalil-dalil adanya puasa pada bulan Rajab. Adapun puasa bulan Rajab ini banyak hadis-hadis yang menyebutkan kesunahan. Seperti Marwahul Baihaqi, seperti diriwayatkan Imam Baihaqi di Syu'abul Iman dan Syu'abul Iman Anas radhiyallahu taala anhu, wa fil jannati nahrun yuqalu Rajab asyaddu bayan, seperti tadi. Jadi ada di surga itu ada telaga seperti tadi saya sebutkan. Antara hadis itu menyebutkan itu. Jadi hadis itu menyebutkan walaupun hadis itu tidak menyuruh, hadis ini tidak menyuruh Pak, tidak menyuruh orang bulan puasa bulan Rajab, tapi untuk konteks hadis ini ya. Tapi kalau dalam hadis tadi itu ada imbauan. Jadi diceritakan saja bahwa ada telaga yang khusus diberikan kepada orang yang pernah puasa Rajab. Rasul tidak memerintahkan, tapi kita suka tidak kita memiliki telaga itu apa tidak? Masalahnya kan di situ. Kalau kita suka, ya kita berpuasa. Jadi kadang-kadang ada Rasulullah tidak dalam satu perintah itu kadang-kadang ada tidak perintah langsung, tidak langsung puasalah pada ini tidak. Tapi Rasul hanya bercerita bahwa kemuliaannya seperti ini. Kemudian para sahabat karena ingin memiliki kemuliaan seperti itu, para sahabat kemudian melaksanakan perintah itu untuk berpuasa. Jadi kadang-kadang seperti tadi cerita Bapak
itu kadang-kadang ada Rasulullah yang mengandaikan, memberi pengandaian. Makanya Rasulullah bersabda bahwa umat para sahabat itu kalau sholat itu diandaikan kakinya hingga bersebelahan. Itu pengandaian. Jadi bukan kemudian saling kaki, saling sama dengan ini sedekah, ya kan? Seorang bersedekah itu sebaiknya tangannya bersedekah, tangan kirinya tidak melihat. Begini, tangannya memberi, tangan kirinya disembunyikan di belakang. Padahal intinya bukan itu. Intinya itu jangan sampai diketahui orang kalau bersedekah. Seolah-olah tangan kirinya tidak melihat ketika tangan kanannya bersedekah. Jadi kemudian kalau bersedekah bukan tiba-tiba seperti itu. Jadi kadang-kadang pengandaian seperti itu bukan berarti sudah harus. Jadi seakan-akan seolah sehingga tangan kirimu tidak bisa melihat, bukan berarti kemudian atau kadang-kadang dengan tutup mata supaya tidak melihat. Jadi itu ibarat saja, ibarat dengan keikhlasan. Jadi macam-macam bentuk perintah. Hanya kalau bentuk perintah langsung itu memang harus dilaksanakan. Tapi juga kalangan fikih juga masih melihatnya apakah itu wajib, apakah itu sunnah. Larangan langsung juga itu, apakah larangan langsung itu haram, apakah larangan langsung itu makruh. Tapi bagaimana dengan sesuatu tidak dilaksanakan oleh Rasulullah, itu yang disebutkan at-tarku yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Ini ada beberapa hal yang dianjurkan. Kalau yang tidak dilakukan oleh Rasulullah ini tidak melanggar sesuatu dengan garis-garis agama, maka dia boleh dilaksanakan. Sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh Rasulullah. Misalnya apa? Misalnya tadi itu seorang wanita di Yerusalem tadi yang pada bulan Rajab dia membaca surah Al-Ikhlas 12 kali. Dia tidak diperintahkan oleh Rasulullah, tapi karena tidak melanggar sesuatu, dia boleh saja mengamalkan. Demikian Bapak sekalian, terima kasih. Kalau di bulan Sa'ban ini belum kita kaji, ada sendiri Pak bulan Sa'ban. Iya, ada sendiri. Ini bulan Rajab. Tapi artinya apa Pak? Berarti kalau bulan Rajab Bapak Ibu boleh berlomba-lomba membawa makanan ke musola. Wah. Iya. Melipat 70 kali Pak. Atau Pak Pri nanti mengumumkan yang habis sholat subuh. Itu gambaran. Jadi di sini ini Pak, ya kita tingkatkan ibadah, juga kita tingkatkan puasa. Jadi Rasulullah nanti pada bulan Sa'ban Rasulullah banyak sekali berpuasa pada bulan Sa'ban, karena bulan Sa'ban itu sebagai bulan Rasulullah. Jadi pahala apa saja Pak, amal ibadah apa saja akan ditingkatkan 70 kali. Ya. Kalau bulan Sa'ban itu 700. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di dalam bulan Rajab itu disunahkan untuk banyak berpuasa, istighfar Pak ya. Kalau tidak salah khusus untuk bulan Rajab itu ada istighfarnya bulan Rajab gitu Pak. Cuman saya terus terang aja lupa gitu Pak. Ya. Istilah bulan Rajab itu Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Rabbi firli ya Allah, ampunilah aku, warhamni dan sayangilah aku, wa tub alayya dan ampunkan aku. Ya. Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Habis subuh sama habis asar Pak, Habis subuh dan asar 70 kali kalau nggak salah Pak ya. Iya. 70 kali asar habis subuh biasanya gitu.
beli petani batu alaihi. Ya, terima kasih. Lupa sekali. Ya, ya. Setelah asar atau setelah maghrib, Pak ya? Setelah asar ya? Itu Kapan saja gitu, kapan Pak? saja sebenarnya, tapi banyak orang mengamalkan habis maghrib sama habis subuh, dari asar sama habis subuh. Setelah subuh ya, setelah asar. Ya. Bapak Ibu, ada yang mau tanya lagi? Sebelum itu kita kotak amal keuangan renungan subuh Sabtu hari ini mendapatkan Rp238.000. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, konsumsi untuk Sabtu depan Bapak Haji Muhammad Wahyumin HM ini Belum haji, Pak. iya, alhamdulillah. Haji juga. Pas Rajab ya Pak, pas Pak Rajab. Wahyumin Sabtu depan ya Pak untuk menyediakan konsumsi. Kan berlomba bukan Rajab. Ibu Wahyumin, bukan Bapak, Ibu Wahyumin. Balikin lagi ke ibunya. Ini Ibu. Dibalikin lagi. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan yang kedua, mungkin minggu besok 27 kita hataman Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa hadir hataman Al-Quran. Perlu diketahui hataman Al-Quran mungkin satu kali lagi bulan Mei nanti, karena kita akan mengadakan penutupan Pak ya. Nanti hataman Al-Quran bulan Mei itu sekalian dengan Isra Mi'raj Pak Haji ya. Jadi ada Isra Mi'raj, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bulan depan juga ada hataman sekalian kita adakan Isra Mi'raj. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini membawa berkah bagi kita. Bapak Ibu sekalian, itu kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.